meningkat acara selanjutnya, yaitu Maidhah Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Saiful Biron, Eskom I, Ketua DMI Kecamatan Cibitung. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب Hadratul Mukarramun yang saya hormati, terkhusus pimpinan kita yaitu Bapak Camat Cibitung, Bapak Encun Sunarto SE MM. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmaninya, rohaninya, dimurahkan rizkinya, dan diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, kesabaran, dan petunjuk sehingga dapat memimpin wilayah Kecamatan Cibitung, sehingga seluruh warga Kecamatan Cibitung berada dalam kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Sekcam beserta para staf Kecamatan Cibitung, panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati Bapak Muspika Cibitung, Bapak Kapolsek dan Ramil, dan juga seluruh para aparat pemerintahan, Bapak Lurah dan seluruh kepala desa Kecamatan Cibitung. Yang saya hormati Kepala Puskes dan juga Ketua BKMM DMI Kecamatan Cibitung atau yang mewakilinya. Yang saya hormati kepada seluruh para asatidz, para tokoh masyarakat, terkhusus
Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibitung, Bapak Haji Abdul Haris SAG MM, dan juga yang saya hormati pimpinan saya dari penyuluh agama Islam Kecamatan Cibitung Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Solihin SAG MM, juga seluruh para asatidah, para haji, para hajjah, para sesepuh pinisepuh di wilayah Kecamatan Cibitung yang tentunya tidak saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insya Allah kita semuanya berada dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat hadir memenuhi undangan dari Bapak Camat kita dan seluruh staf kecamatan serta panitia penyelenggara PHBI Maulid Kecamatan Cibitung, yang tentunya mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai amal soleh kelak di yaumil qiyamah nanti. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, saya duduk di hadapan ini tentunya adalah sedikit memberikan tausiah tentang maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena saya adalah seorang kiai, seorang ustadz, tapi sebagai petugas yang disuruh oleh pimpinan dan murid yang disuruh oleh gurunya. Namun mudah-mudahan walaupun bukan kiai, bukan ustadz, tapi dulu pernah makan bangku pesantren Pak Camat. Alhamdulillah. Saya tadi disuruh sama pimpinan saya, Ustadz, pakai gamis biar kelihatan kiainya. Aduh, mohon maaf saya kalau di depan para asatid, para kiai, tokoh masyarakat Cibitung rada malu saya pakai kiai. Ya, tapi rada-rada bau kiai mah alhamdulillah mah Pak Camat, alhamdulillah. Suka dipanggil-panggil ceramah. Ya, mending bau kiai daripada kiai bau Pak Camat, betul. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga berbicara tentang sirah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membicarakan tentang sirah dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakalan selesai 1 jam, betul. Saya punya kitab namanya Muntahasul Syarah Kitab Alal Wasailir Rasul, Al-Wasailil Wusul li Ma'rifatir Rasul. Itu ada 4 jilid, tebal-tebal. Kalau mau dikaji kurang lebih 1 tahun nggak bakalan selesai. Apalagi ngajinya seminggu sekali, betul Bu? Kalau kita berbicara tentang sirah baginda Nabi, akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan pujian yang istimewa, yang tentunya ibu-ibu di sini insya Allah di luar kepala ayatnya, betul Bu? Di luar kepala, nggak tahu di dalam kepala ada apakah enggak itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bu, yang semangat Bu. Ada Bu Haji, Masya Allah. Yang semangat. Kalau mendengar Al-Quran sebut nama Allah.
Ini biar kata saya bukan suaranya nggak sebagus Kori tadi, adik ipar saya itu Ustadz Taufik. Saya gini-gini juara 1 dulu, juara 1 MTQ, alhamdulillah. Pesertanya 10 Pak Camat, 9 gagal berangkat. Atau menang sendiri Maya Buya. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia agung yang mempunyai budi pekerti yang luhur, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayat, beliau adalah seorang manusia yang dipuji akhlaknya bukan hanya oleh kawan tapi lawan. Kalau kita yang muji biasanya kawan, betul. Kita yang muji biasanya kawan. Apalagi kalau udah musim kampanye, tim sukses pasti muji sama calonnya, sama yang diunggulkannya, sama yang diusungnya. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW yang muji, lawan pun muji. Bu, kenal Abu Jahal gak? Abu Jahal kenal? Lah kenal di mana? Oh, kenal berarti temennya kalau begitu. Abu Jahal itu musuh terbesarnya Rasulullah SAW, yang sangat membenci Rasul, yang sangat ingin menghalang-halangi dakwahnya Nabi, bahkan ingin membunuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Jahal punya teman namanya Akhnas bin Syarik. Bu, siapa bu? Akhnas bin. Ketemu nih Akhnas bin Syarik ketemu sama Abu Jahal di peperangan Badar. Akhnas bin Syarik bertanya kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam. Sama teman mah bukan Abu Jahal, Abul Hakam bu. Kenapa Abu Jahal disebut Abul Hakam? Karena memang Abu Jahal ini di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah seorang yang dianggap sebagai bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Masalah apapun datang ke Abu Jahal, maka disebut dipanggil Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, dia menghalangi dakwah Nabi, maka dijuluki oleh para sahabat sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Na'udzubillahi min. Akhnas bin Syarik nanya sama Abu Jahal, ya Abul Hakam, baik, hunaka laisa baini wa bainak yasma'u kalam. Di sini antara diriku dan dirimu 4 mata tidak ada yang mendengar ucapan kita. Terus kenapa Akhnas? Saya ingin bertanya. Cek. Saya ingin bertanya, wahai Abu Jahal, kata Akhnas bin Syarik, coba tukhbiruni an Muhammadin sadiqun am kadhib. Kabarkan kepadaku, apakah Muhammad itu adalah orang yang jujur, apakah Muhammad itu adalah orang yang pendusta. Ini Akhnas bin Syarik nanya ke Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal menjawab, kalau begitu saya kasih tahu sini Akhnas bin Syarik. Wallahi, Abu Jahal sampai bersumpah demi Allah. Kenapa Abu Jahal yang masih kafir bersumpah demi Allah? Karena sedikit banyaknya Abu Jahal ini sebenarnya mereka memahami dan tahu beriman kepada Allah. Sedikit banyaknya masih mengikuti ajaran-ajaran daripada Sayyidul Anbiya, daripada Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja banyak sudah tercampur kesyirikan di dalamnya. Maka Abu Jahal menjawab, wallahi demi Allah, inna Muhammadan la sadiq. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang jujur. Wa ma kadzama Muhammadun qad. Dan Muhammad tidak
pernah berdusta sama sekali. Sallu ala Muhammad. Ini yang bilang Nabi Muhammad adalah orang yang jujur akhlaknya siapa ini, Bu? Siapa? Abu Jahal, lawannya. Makanya kata para perawi mengatakan bahwa ahli sejarah, ma mana'uhu an tauhidillah illa talabul jah. Tidak ada yang menghalangi Abu Jahal untuk bertauhid kepada Allah, bersyahadat, masuk ke dalam Islam, kecuali dia hanya ingin mempertahankan kepopulerannya, kepemimpinannya di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Jadi gara-gara takut jabatannya, kepemimpinannya di tengah orang kafir Quraisy itu hilang kalau dia masuk padahal dia sudah mengakui di dalam hatinya akan kebenaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya ujian, yang namanya cobaan, godaan daripada kaum laki-laki itu kan ada berapa, Bu? Bu, ada tiga: harta, tahta, wanita. Kalau bahasa sininya wadon. Betul. Harta, tahta, wanita. Ditambah satu lagi sekarang mah kuota. Zaman sekarang kalau kagak ada kuota, ya Allah, ya kemana-mana kudu ada kuota. Betul, Bu? Ya, share sana, share sini. Tapi mudah-mudahan yang kita share adalah kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang provokator, men-share-share yang tidak jelas. Betul. Berita-berita hoax. Betul. Apalagi ujaran-ujaran kebencian di tengah masyarakat dengan pemerintah. Betul. Karena ajaran Islam, ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW itu murni, suci, bersih, indah. Di dalam Islam, ajaran Nabi bukan hanya berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama Islam, tapi juga berbicara juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Kalau sudah berbicara persaudaraan sesama manusia, sudah tidak mengenal lagi, sudah tidak bertanya lagi siapa apa agamanya, rumahnya di mana, sukunya apa, bangsanya apa. Kalau dia manusia, itu adalah saudara kita. Betul. Contoh, Bu, kalau ibu atau bapak-bapak melihat di jalan ada orang yang jatuh, maka yang harus kita terapkan untuk menolongnya adalah ukhuwah insaniyah. Jangan mau nolong agama sampean apa ya, nanya dulu agamanya lah, jangan. Kalau sudah hukumnya atau hubungannya dengan sosial, maka lihat ukhuwah insaniyah. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu riwayat ada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin, Bu, kenal gak Utsman bin Maz'un? Enggak? Tahu gak? Pernah dengar gak? Enggak juga. Taunya Pak Ustadz Utsman bin Affan. Betul, Bu? Padahal ada sahabat Nabi itu namanya Utsman bin Maz'un. Silakan Ibu buka, itu ada di dalam kitab, salah satunya adalah di dalam kitab Muntahasul, ya, karangan Syekh Muhammad bin Sa'id Ibadillah Ji. Ada di situ keterangannya. Dalam satu riwayat Nabi punya sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu pada saat itu adalah di zaman Nabi adalah seorang, sebelum masuk Islam adalah seorang Quraisy, seorang Arab ternama
yang dikenal oleh kaumnya sebagai ahli syair, ahli sastra bahasa. Kalau di zaman sekarang profesornya, profesor bahasa, profesor sastra. Beliau mengatakan, Utsman bin Mad'un mengatakan bahwa ini aslamtu, aku ini masuk Islam hayaan minhu sallallahu alaihi wasallam alladhi yu'ridu alayya al-Islam. Saya ini masuk Islam karena asalnya malu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Mad'un ini masuk Islam awalnya malu dengan Nabi. Kenapa malu dengan Rasul? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunjukkan indahnya akhlaknya kepadaku, indahnya ajaran Islam. Aku membencinya, tapi dia malah mencintaiku. Aku menghargainya, aku tidak menghargainya, tapi dia malah menghargaiku. Aku ingin mencelakainya, tapi dia justru merangkulku. Maka aku masuk Islam. Ini awalnya Utsman bin Mad'un malu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena indahnya akhlak Nabi. Kata Utsman bin Mad'un ketika turun ayat surah An-Nahl ayat yang ke-90, nanti silakan ibu dan bapak baca di situ. Ini biasanya ini ayat dibaca ketika akhir khatib turun dari mimbar ketika sholat Jumat. Insya Allah sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga insya Allah hafal. Mana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat baik kepada kerabat, melarang perbuatan keji, melarang perbuatan mungkar, melarang perbuatan zalim. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tuhanmu Allah memberikan pelajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Ketika turun ayat ini, kata Utsman bin Mad'un, baru di dalam hatiku tetapnya iman, tetapnya iman, kuatnya imanku kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena beliau ahli sastra. Ketika mendengar ayat ini tersentuh jiwanya, begitu indahnya ajaran Islam. Saya tidak akan membahas satu persatu apa itu adil, apa itu ihsan, satu saja. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat baik. Apa ciri orang yang telah berbuat baik? Ini akhlak Rasulullah. Karena akhlak Nabi itu kan Al-Quran. Betul? Betul, Bu? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Apa itu berbuat kebaikan? Orang bisa disebut berbuat baik, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, cirinya tiga. Cirinya tiga, Bu. Satu, kata Nabi, amtasila man qata'aka. Kalau kita bisa sanggup menjalin hubungan, menyambung kembali hubungan silaturahmi, persaudaraan kepada orang yang telah memutuskannya, maka itulah yang disebut dengan ihsan, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Satu tuh. Kalau kita mampu menghubungi, menjalin hubungan yang telah diputus oleh orang, oleh saudara kita, oleh siapapun, maka itu adalah ihsan. Wa yu'ti man haramaka wa tu'ti man haramaka. Kalau kau mampu memberi kepada orang yang telah koret kepadamu, Bu,
Kalau kita kan maunya kalau ada yang pelit sama kita, kita pelitin lagi, betul gak? Ya, emang kita kadang-kadang Bu, sama orang pelit, sama orang koret kesel, betul? Jangankan kita, orang pelit aja nggak mau temenan sama orang pelit, betul? Lah, orang koret ada yang mau gak temenan sama orang koret? Kagak mau. Ya, nggak ada yang mau. Maka orang pelit itu Masya Allah, mereka adalah yang disebut oleh Nabi sebagai apa? Ba'idum minal jannah, orang yang jauh dari surga. Ba'idum minallah, jauh dari Allah. Nah, bagaimana caranya agar sifat pelit ini hilang dari seseorang? Maka salah satu daripada untuk merubahnya adalah bukan kita pelitin lagi, Bu. Kalau begitu nggak ada dakwah kita kepada orang. Kalau gitu nggak ada syiar kita di dalam menjalankan akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengen umatnya itu semuanya masuk surga, amin. Yang hadir di sini saya yakin semuanya orang-orang soleh-solehah semua. Apalagi ibu-ibu yang hadir di sini solehah semuanya, ahli surga, amin. Saya perhatikan dari ujung sana sampai ujung sampai depan, nggak ada yang nggak pakai jilbab semua, pakai baju muslim semuanya, betul Bu? Alhamdulillah ada kelihatan yang nggak biasa pakai jilbab mah mencong pakai jilbabnya kayak. Pas tong dibenerkan makin kelihatan baik sih Bu. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Jadi orang yang memberi kepada orang yang pelit, orang yang memberi kepada orang yang kikir, itu hakikatnya dakwah. Merubah daripada sikap orang tersebut. Ini adalah ihsan namanya. Kalau kita pengennya impas lah, lu pelit gua pelitin lagi. Betul betul. Ya Allah ya Karim. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ya. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, ini ayat dibacakan oleh yang namanya Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi, kepada sahabatnya lagi. Sahabatnya namanya Walid bin Mughirah. Siapa Bu? Walid bin Mughirah. Kenal gak Bu? Tahu gak Bu? Dari tadi nanya ibu-ibu kagak tahu melulu. Bu, Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Tahu Bu? Khalid bin Walid tahu? Panglima perangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ibu kali-kali kita tahu. Kalau suaminya Anang siapa Bu? Asanti. Lo kenal banget ya. Ya istrinya kenal Bu. Kalau yang lagi viral kemarin berita tuh, yang lagi cekcok tuh, Lesti dan Bilar ya. Apal banget. Alhamdulillah. Ya, lagi viral itu Pak Camat. Sampai kesel lebih ibu. Deh kenapa si Lesti nyabut laporannya? Baru ke dimasukin udah dicabut lagi. Kan kesel. Laporan. Mana baik si ibu-ibu mikirnya dah. Baru dimasukin lapornya dicabut lagi. Padahal bagian dibiarin dulu, di penjara dulu, betul Bu? Kita kalau begini emang kadang-kadang kesel. Banyak zaman sekarang Pak Camat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Makanya alhamdulillah di KUA sekarang sudah ada program ya dari Departemen Agama, sebelum adanya akad nikah harus melaksanakan yang namanya bimbingan perkawinan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan ilmu tentang pernikahan. Betul? Ya. Zaman sekarang Masya Allah bentar-bentar, dikit-dikit ya kan, gaplok, dikit-dikit dicaci, dimaki, pagi dicaci, siang dimaki, sore dipukul, lah malam ditidurin. Gelok menantu orang ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Khalid Walid bin Mughirah ini juga sama temannya Utsman bin Maz'un. Dia juga profesor ahli bahasa, profesor sastra di zaman Nabi. Tapi sayangnya dia mati dalam keadaan kafir. Padahal anaknya ya Khalid bin Walid masuk Islam. Benci sama Nabi, benci banget tuh Walid bin Mughirah. Dibacakan ayat ini tadi, surah An-Nahl ayat berapa, Bu? 90. Dibacakan oleh Utsman bin Maz'un temannya. Nih saya bacain Quran ente supaya ente sadar. Ente kan ahli bahasa, coba dibacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bu, apa kata Walid bin Mughirah? Ini yang menarik di sini. Kata Walid bin Mughirah, inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa ma huwa biqaulil bashar. Ini kata Walid bin Mughirah, seorang yang membenci Nabi, yang matinya dalam keadaan kafir, ya, seorang ayah dari seorang sahabat Rasulullah SAW, ahli bahasa, ahli sastra. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya Al-Quran yang kau baca, ayat yang kau baca ini sangat manis rasanya. Ayat Al-Quran yang kau baca ini sangat nikmat rasanya. Kalau diibaratkan Al-Quran yang kau baca ini adalah pepohonan, maka ia adalah pepohonan yang sangat rindang, sangat banyak buahnya. Yang kalau diibaratkan pepohonan, dia adalah pepohonan yang mempunyai akar yang menghujam ke dalam. Wa ma huwa biqaulil bashar. Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Maknanya bukan bikinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ini ucapan Walid bin Mughirah yang benci Nabi, Bu. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk dapat menerima keagungan Al-Qur'anul. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita udah bisa merasakan belum, Bu, keagungan Al-Qur'an? Bu, kalau kita baca Quran udah merasakan manisnya belum? Udah bisa merasakan nikmatnya belum? Ada di sana ibu-ibu lagi baca Quran, Bu, maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Anak teriak, "Ma, berita terbaru Lesti bilang." Shadaqallahul azim. Baru satu ayat udah sodaqol. Kalah sama infotainment. Saya sedikit merenung, pernah melihat ada video dari Gusmus. Bu, dari siapa, Bu? Dari Gusmus. Gusmus ya, bercerita tentang Al-Quran. Ini bahan renungan bagi kita. Kenapa? Karena problematika di zaman sekarang, umat Islam ini jauh dari warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana mau mengikuti akhlak Nabi, yang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, tapi mereka jauh dari Al-Quran. Lebih banyak megang HP daripada megang Quran. Kira-kira ibu-ibu suka megang Quran gak di rumah? Megang aja apa baca? Alhamdulillah, jangan megang doang. Orang sana mah bilang, "Pak Ustadz, alhamdulillah saya mah Al-Quran dijunjung tinggi, Pak Ustadz." Maksudnya, oh ditaruh di atas lemari. Oh dijunjung tinggi, kagak pernah dibaca merenya. Ya Allah ya Karim. Ini problematika kita. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gusmus sampai bilang begini. Ada bahasa beliau yang menarik bagi saya.
akhir-akhir ini, kata Gus Mus, saya ini tersinggung dengan Al-Quran. Karena ketika saya membaca Al-Quran, di situ ada sifat-sifat orang kafir, kok mirip banget sifat-sifatnya kayak saya. Ketika di situ dalam Al-Quran menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, kok sifatnya mirip banget sama saya. Ketika di situ diceritakan sifat-sifat orang mukmin, kok sifatnya nggak ada yang sama dengan saya. Bagaimana dengan anda sekalian? Apakah anda sekalian juga tersinggung seperti saya? Atau bahkan mungkin anda tidak memahami apa isi kandungan Al-Quran? Atau bahkan yang lebih parah lagi, anda tidak pernah membaca Al-Quran sehingga tidak pernah tersinggung dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah ungkapan dari seorang Gus Mus, sindiran bagi kita sebagai umat Islam yang mengaku orang Islam, akan tetapi jauh dari warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Makanya alhamdulillah kemarin ada STQ, ya, kemudian nanti berlanjut kepada MTQ. Ini tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan generasi-generasi Qurani. Insya Allah di Kecamatan Cibitung banyak generasi-generasi para hafidh dan hafidhah. Amin. Insya Allah di Kecamatan Cibitung banyak melahirkan para da'i-da'iyah, muballigh-muballighah. Amin. Insya Allah. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini baru sirahnya. Baru sirahnya. Ada yang disebut dengan wasariratuhu. Wasariratuhu, apa rahasia yang ada di dalam hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya apakah mengetahui isi hati saya gak kira-kira, Bu? Tahu gak? Nggak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena banyak menerka, banyak don sangka prasangka antara satu dengan yang lainnya. Apalagi isi hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surah Al-Ahzab ayat 128 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini supaya kita tahu begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Rahasia yang ada di dalam hati Nabi, yang ada di dalam hati baginda, yang dipikirkan oleh Nabi itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Wah, ibu-ibu kayaknya udah pada ngantuk kayaknya nih. Bu, ibu, udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Makan siang udah? Oh belum. Tenang baik, nanti makan siang insya Allah. Ibu makan siang nanti ya di rumah. Insya laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Maksudnya apa? Min jinsikum, dari jenis manusia. Ya, makanya Rasulullah SAW, Bu, punya sifat kemanusiaan yang sangat jelas terlihat. Kalau bahasa ulamanya al-a'radul basyariyah, punya sifat-sifat kemanusiaan yang tampak jelas. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita lihat dari sejarahnya, Nabi juga makan dan minum. Betul gak, Bu? Ibu makan, minum, Nabi juga makan dan minum. Kan bedanya, Bu, kalau Nabi mah, ya, kalau Nabi mah makannya sedikit, kalau kita mah sedikit-sedikit makan. Betul. Kalau Nabi makannya
sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, nah itu udah bedanya gitu doang. Nabi mah tidurnya sedih, kalau kita, ah itu udah. Min jinsikum, dari jenis kalian sendiri. Kemudian apa yang ada di dalam hati Nabi? Nah, yang ibu harus perhatikan, ya. Yang harus kita perhatikan disebutnya min anfusikum alaihi ma'anitum harisun, bahwa di dalam hati Nabi sangat berat terasa di dalam hatinya penderitaan kalian. Artinya apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW memikirkan kita di dunia dan di akhir. Harisun alaikum, bahkan Nabi disebutnya orang yang sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi umatnya di dunia sampai di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat penyantun, sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan dan menjamin kepada umatnya akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Ini apa yang ada di dalam hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka pantas pada pagi hari ini kita semuanya berkumpul di sini untuk merayakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Tiada lain dan tiada bukan. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebab kita harus waspada, harus gelisah kalau di dalam hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah, tidak ada rindu kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, tujuannya adalah agar kita dapat meneladani akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu pula yang memutuskan kita untuk berpisah dan juga berhentinya tausiah pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit dapat memberikan wawasan serta keilmuan bagi kita semuanya tentang agungnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentang agungnya ajaran Islam, tentang agungnya warisan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bisa mengamalkan dan meneruskan ajarannya, sehingga kita insya Allah kelak di yaumil qiyamah diberikan syafaat olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.